computer. Okay, we can start. So maybe someday we can analyze your story. Sudah sebentar. Ya, Bu, silahkan. Apa? Sebentar, Pak. Tadi ada itu orang. Ya, gimana? Nih, Pak, waktu di Eropa deh. Jujur agak Hmm? aneh sih cerita waktu online gini. Gak apa-apa. Iya. Waktu di Eropa kan tujuan asli saya itu sebenarnya bukan pengen liburan tuh, Pak. Hmm. Pengen belajar Ya, bisnis ya. aja, pengen nanya-nanya ke orang-orang. Oke. Cuman jujur saya tuh agak ngeganggu tuh pertanyaannya, dan pertanyaan terlalu interrogatif tuh. Kadang nggak ngeliat keadaan, atau kadang ada beberapa kayak CEO tuh yang bahkan menghindar tuh. Tapi entah kenapa kayak masih saya kejar tuh. Kayak Hmm. saya nanya nih, tapi orangnya kayak sengaja ngehindar gitu. Tapi entah kenapa saya masih aja, saya tuh orangnya masih agak susah tuh baca body language gitu tuh, kayak orangnya nggak nyaman atau gimana. Saya juga sampai kan bawa adik saya juga kadang ngobrol, kadang apa namanya, sampai adik saya negur tuh, ah kok kaku banget. Iya, Iya. iya. Karena saya tuh terlalu banyak nanya, harusnya kan saya banyak mendengar nih, saya belum begitu bisa banyak mendengar tuh sama memahami itu. Iya, iya, iya. Terus apalagi, iya saya juga kan namanya kadang masih nanya tuh terlalu integratif, kayak dari pusatnya tuh saya sendiri tuh Pak, kayak ini kegiatannya tuh ngapain aja, kayak di itu percetakan kayak ngapain aja, itu kan terlalu flat tuh Pak, terlalu Hmm. datar. Hmm. 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 Harusnya kan lebih apa, lebih banyak bahasa basi. Hmm. Kayak Betul. entah kenapa saya masih bingung sama orang tua saya, kadang masih bisa aja ngobrol. Dan ini juga tentang ngobrol sama mereka tuh, kata orang tua saya bilang, kamu tuh belum saatnya, belum waktunya. Tapi entah kenapa saya masih maksa. Tapi emang bener ya Pak, kalau berbicara gitu jangan apa namanya, harus sesuai umurnya juga gitu. Oh. Ini Iya. kamu itu kayak anak saya yang seangkatan kamu. Itu lebih cocoknya apa? Lebih apa ya? Cocoknya atau pasnya itu ngobrol dengan orang yang lebih senior. Nanti saya pertemukan dengan anak saya di kampus ya. Iya. Dia juga gitu. Kalau sama teman seangkatan sebayanya dia nggak nyambung karena apa Ah iya, iya emang saya gitu Pak. filosofi dirinya kayak kamu itu sudah punya filosofi tertentu bahasa apa yang itu melandasi konsep berpikirmu sehingga kamu lebih tertarik ngomong dengan orang yang sudah memiliki kandungan lah dalam pikirannya, Iya. dalam komunikasinya, bukan yang ngobrol standar gitu. Karena itu kebutuhan otak. Jadi kamu makan untuk otak itu lebih banyak daripada anak-anak sosial kamu, dia kayak anak saya gitu ya. Iya. Sehingga kamu nyari ngobrol dengan orang yang memang memberikan sesuatu info penting. Karena otakmu butuh makanan, gitu ya kira-kira. Nah, itu bagus karena sebetulnya kalau di luar negeri, itu ya, studi itu begitu belajar. Namanya belajar itu belajar Iya. falsafah, belajar keilmuan yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi bukan belajar mata kuliah yang kemudian setelah lulus dibuang gitu saja dilewatkan gitu ya. Nggak begitu. Memang Iya. ilmu itu diambil intisarinya, falsafahnya, kemudian dipakai sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari untuk achievement sebuah target. Ya kan begitu artinya kan. Nah, sebagian besar mayoritas orang gitu ya. Bahkan saya kemarin baca di mana. Oh, saya dengan seorang bintang satu ya, Brigjen gitu, menyampaikan begini. Di Bandung Utara ini alamnya luar biasa, udah kayak Eropa gitu ya. Tapi sama sekali tidak ada planning untuk bagaimana membuat kawasan Bandung Utara itu kayak Eropa. Saya kan lihat, indah sekali ya Oh iya. perbukitan gitu ya. Tapi kok nggak ada sentuhan dari Iya. pemerintah, seperti apa kayak jadi kayak Eropa, mungkin jalannya dibikin yang bagus, dirancang gitu ya. Bahkan Belanda dulu ya, itu merancang Paris Van Java, benar-benar akan buat Bandung itu kayak Paris. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semuanya itu hilang. Bandung itu eh, berjalan menjadi kota yang sepertinya tidak ada perencanaan, tidak ada
dream ya, Bandung itu mau kemana ke depannya itu sepertinya nggak ada. Karena Iya. karena apa? Karena manusia Indonesia itu mohon maaf tidak punya eh, narasi atau tidak punya konten impian yang besar itu nggak punya. Kenapa? Karena selama studi memang dia nggak membangun impian dari keilmuan yang dia pelajari. Jadi hanya apa? Jangan tugas selesai dapatlah selesai that's it. Tapi habis itu ilmu itu dilupakan. Sehingga banyak sekali orang yang ketika dia menduduki posisi penting, dia punya pengaruh itu tidak punya narasi, tidak punya rencana, tidak punya impian, tidak punya harapan-harapan gitu. Harapannya cuma pengen duitnya banyak, cuma pengen berkuasa, cuma pengen bersenang-senang dan kemudian menyombongkan diri. Itu yang dikejar oleh Kalau saya standar udah pernah. Indonesia gitu ya. Dia pengen sukses, pengen kaya, cuman mau pengen sombong, cuman mau flexing-flexing. Gua nih ya mau rumah mewah, mobilku mewah. Terus gitu Iya. pamer ke temen-temennya. Jadi itu namanya kalau saya menamakan itu adalah kemewahan logika. Orang Indonesia sebagian besar cuma mau mencari kemewahan logika. Jadi menurut logika dia, aku udah sukses, lebih hebat dibanding teman-teman, aku manusia mewah. Begitu kan? Sehingga aku nggak perlu buat karya karena yang akan ku kejar itu adalah kekerenan, ketenaran, kehebatan. Jadi aku mengejar itu. Ketika dia menjabat, dia ingin memiliki harta yang banyak, ingin berkuasa, makin besar kekuasaannya. Kenapa? Karena aku ingin menjadi orang hebat dan aku bisa pamer kepada orang lain. Beda narasinya dengan orang-orang Eropa ya. Kalau orang Eropa, yang namanya kemewahan itu adalah kemewahan berkarya, kemewahan kontribusi, kemewahan apa peran. Beda kan? Kenapa? Kenapa? Ketika orang mengejar kemewahan berkarya, dia nggak perlu menyombongkan. Saya cuma ingin berkarya. Untuk berkarya, saya harus punya narasi. Saya harus punya impian. Saya harus punya ilmuwan dan kompetensi. Sehingga mereka belajar keilmuan itu bukan sekedar ngejar nilai. Tapi memang dia ingin menguasai ilmu itu dan kemudian dipakai untuk berkarya. Karena beda, beda arah tujuan ya. Yang satu kemewahan, kemewahan individu, kaya, kuasa, apa, pengaruhnya luas. Yang satu kemewahan kontribusi atau manfaat. Nah, kalau orang ingin kontribusi manfaat satu, dia akan membangun kualitas diri supaya memiliki ilmu yang benar-benar bisa dipakai, gitu ya. Yang kedua, dia akan selalu berpikir apa manfaat yang bisa kusumbangkan untuk manusia, untuk alam, untuk negara, bangsa dan negara. Pasti dia akan dikunci oleh perilaku yang berkualitas, perilaku yang bermanfaat. Dia nggak akan kemana-mana dan dia sangat bahagia dengan kontribusi dan dia nggak peduli apakah orang lain lebih kaya, lebih berkuasa, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa bermanfaat. Dan itulah yang kunci manusia untuk menjadi manusia berkualitas. Ya, jadi dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisi sosial, dia berprinsip saya harus memberikan manfaat, kontribusi. Dan itu akan mendrive kita, akan menggiring kita untuk selalu berlatih, selalu belajar, selalu apa namanya mengembangkan diri karena keinginan terbesarnya adalah memberikan kontribusi dan manfaat. Jadi masa bodoh sama orang lain, orang lain punya apa, mau apa, gua nggak peduli. Yang penting gua ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang ingin dikejar dalam kehidupan. Nah, sehingga orang-orang yang semacam itu akan terus berjuang untuk memberikan karya. Ketika dia dapat posisi, dapat kekuasaan, dia akan memberikan karya sebesar-besarnya untuk orang lain untuk bermanfaat. Even dia nggak punya kekuasaan, dia tetap akan menyumbangkan karya. Misalnya, ya Pak, membersihkan, merapikan, menyemangati orang. Misalnya membantu UMKM, barangkali dia butuh dibuatkan web, barangkali dia butuh dilatih digital marketing, gitu ya. Dilatih. Jadi kemewahan yang dikejar adalah kemewahan eh, bisa mensukseskan orang lain, bisa membantu orang lain, dan itu adalah sebuah kemewahan manusia. Jadi mohon maaf ya, di Indonesia itu banyak orang-orang kere karena mereka nggak punya kemewahan karya, nggak punya kemewahan kontribusi. Itulah orang kere. Lihat di status saya, orang Jadi yang maksudnya gitu. kere, orang yang miskin adalah orang yang rakus, orang yang susah menolong orang lain. Orang yang mewah adalah orang yang ringan tangan menolong orang lain. Itu orang yang mewah. Even dia mungkin nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil mewah, tapi dia punya kemewahan sebagai seorang manusia di mana dia suka menolong orang. Ya, karena apa sebetulnya? Menolong orang itu adalah perintah dari Tuhan. Pada saat orang ringan tangan menolong orang, sebetulnya orang itu, manusia itu punya kemewahan kedekatan dengan Tuhan. Nah,
Itulah kemewahan yang mestinya kita kejar. Jadi bukan kemewahan, wah gajinya besar, bisnisnya sukses, jabatannya tinggi. Itu masih miskin kalau dia tidak punya kemewahan hubungan dengan Tuhan. Masih miskin dia. Sebetulnya orang manusia mewah itu ketika dia benar-benar mewah hubungannya dengan Tuhan dan Tuhan itu sangat mencintai, menyayangi, bahkan takjub ya dengan manusia itu karena orang itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai manusia mewakili Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu suka memberi, mengasihi, menyayangi kan begitu. Nah, ketika manusia menjalankan fungsi itu, nah manusia punya kemewahan itu di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia ya, kalau manusia yang tahu, wah itu manusia mewah. Jadi ini adalah mindset, adalah parameter, indikator yang mestinya seperti itu manusia itu. Bukan bukan soal punya harta banyak, jabatan tinggi, bukan. Tapi soal kontribusi kita, soal apa namanya sumbangan-sumbangan, soal peran kita yang benar-benar memberikan manfaat, benar-benar memperbaiki, mengimprove, menjaga keseimbangan alam ini, sehingga alam ini terjaga dan bahkan terjadilah sebuah proses atau sebuah hubungan ya antara manusia yang berkualitas. Kenapa? Karena orang-orangnya bersemangat untuk memberikan kontribusi. Ya lihat tuh kalau Jepang itu Iya. ada kisah ya, ada kereta gitu yang tadinya sama perusahaan kereta itu mau ditutup sebuah jalur kereta. Tapi kereta itu tidak jadi ditutup jalurnya karena masih ada Ada satu siswa. orang yang menggunakan kereta itu untuk sekolah. Bayangkan, perusahaan kereta api di Jepang tidak menutup jalurnya itu karena masih ada satu pelajar yang sekolah menggunakan kereta itu. Itu kan kemewahan negara atau kemewahan perusahaan kereta api melayani satu orang rakyat. Itu kemewahan, bayangkan. Satu orang dilayani satu kereta itu kan sebuah kemewahan pelayanan, ya kan? Kalau di kita, wah ini cuma 50% penumpang tutup merugi kan gitu. Karena standarnya adalah material, bukan standar pelayanan. Kalau kita bicara tentang entrepreneur character gitu ya, itu artinya kita melihat kemewahan pelayanan, bukan kemewahan keuntungan. Karena basic dari entrepreneur adalah service excellence. Kalau kita kompeten, kita ahli memberikan service excellent gitu ya, pasti bisnis kita akan kuat, kokoh, sukses pasti. Karena pelanggan loyal itu ketika service excellent. Dan jika service excellent itu menjadi karakter habit kita, otomatis pelanggan kita akan setia, bahkan akan menjadi apa namanya advocate bisnis kita, market layanan kita tuh dengan otomatis. Nah, saya barusan nulis juga tuh di ya, di Facebook di teman-teman dosen gitu ya. Gini, bicara tentang entrepreneur university itu memang tantangannya banyak PR-nya ya. Kenapa? Artinya kita akan mengasuh mahasiswa supaya memiliki mental bisnis, memiliki kompetensi bisnis. Gitu ya. Nah, mengasuh itu artinya kan membangun karakter, membangun kebiasaan, membangun behavior culture ya. Nah, membangun behavior culture itu artinya pelatih-pelatihnya, dosen-dosennya juga harus sudah memiliki karakter bisnis. Kan begitu. Bagaimana seorang pelatih tidak punya karakter, nggak tahu tentang bisnis gitu. Gimana Iya. melatih? Pelatih bola aja dia paham betul itu. Gerakannya, Iya. mungkin apa namanya Meskipun nggak konstelasi pernah main bola. ya konstelasi pemain-pemainnya ada di mana, apakah 4-3-2-1 gimana. Dia kan harus tahu. Nah, oleh karena itu, dosen-dosen juga mesti berlatih bisnis ya. Magang kayak ya sering kunjungan kayak atau membantu UMKM kayak yang secara nyata nanti akhirnya UMKM itu kinerja bisnisnya naik. Ketika dosen banyak melakukan itu dan berinteraksi intens ya, sehingga pada saat melatih mahasiswa clear itu prosesnya, clear tahapannya, clear bagaimana grafik yang mesti dicapai oleh mahasiswa kan kenapa? Karena dosen-dosennya juga pelaku bisnis atau minimal dosen-dosennya berinteraksi dengan bisnis itu menjadi habit. Jadi bukan hanya soal dia satu semester apa namanya pernah magang gitu ya. Enggak. Tapi mental bisnis itu harus menjadi habit, menjadi behavior, terinternalisasi. Ya, 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 ya kayak pagi ini lah ya. Saya melayani tangga gitu ya. Iya. Kenapa? Karena Iya. service excellence itu sudah menjadi kesatuan dalam diri saya. Meskipun cuma satu orang, kalau ini adalah kemewahan pelayanan, akan saya lakukan. Ini kemewahan pelayanan yang menjadi gaya hidup saya. Gitu. Jadi kemewahan itu tidak harus kaya, tidak harus jabatan tinggi.
tapi melayani dengan setulus hati, melayani dengan baik itu adalah kemewahan sebagai seorang manusia yang mungkin orang anggap aneh, ngapain sih libur-libur membimbing mahasiswa kan nanawanan gitu ya. Tapi enggak, bagi saya ini adalah kemewahan pelayan. Kayak sama kayak tadi kereta api hanya melayani satu pelajar. Kan itu prinsip yang berkualitas dari negara-negara maju itu seperti itu. Jadi kalau Rangga ingin meningkatkan tadi berbagai macam hal-hal yang ingin diimprove gitu ya. Satu, latih diri untuk berikan kemewahan pelayanan dulu. Jadi kalau ada orang yang dengerin dulu, orang ingin dengerin ya dengerin ya. Kalau mau bertanya atau ngobrol ya masuknya pelan-pelan, jangan memaksakan sebuah konsep berpikirmu, orang lain harus mendengarkan itu, orang lain setuju Iya, enggak, dengerin, ya ngobrol ringan aja dulu, ngobrol ringan. iya, Nah, pada saat yang pas kelihatannya orangnya tertarik bla bla, baru mungkin kamu menyampaikan konsep berpikirmu itu. Jadi orang enak, orang tidak merasa dipaksa harus membuat sesuatu iya, yang dia nggak suka gitu ya. Nah, seorang pebisnis itu ketika iya, ngobrol pun dia berusaha memahami orang ini kira-kira terganggu nggak, orang ini kira-kira nyaman nggak kalau ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C gitu. Terus kemudian iya, timingnya kapan harus ngomong itu, gitu ya. Nah, saya kemarin juga ya ngobrol dengan seorang bintang satu gitu ya. Begitu saya berusaha memahami nih, beliau ini pengennya bagaimana cara diskusi, pengennya ngobrolnya bagaimana, bagaimana kita menyampaikan ide narasi yang tidak istilahnya merendahkan beliau, gitu. Karena beliau seorang jenderal gitu ya. Nah, itu kita harus tahu, harus ya belajar ya. Dulu saya juga nggak ngerti gitu-gitu, langsung aja jeblak 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 gitu ya. Tapi lama-lama ngerti bahwa orang itu kadang-kadang nggak nyaman. Kalau kita terlalu banyak ngomong tentang teori, apalagi kita seperti menasihati, seperti lebih pintar, orang itu nggak iya, nyaman. Dan iya, itu dalam prinsip self excellence jadi salah, gitu ya. Orang itu butuh kenyamanan, butuh informasi, butuh bantuan. Tapi caranya harus betul, dengan timing, dengan apa bahasa narasi itu mesti kita ukur dulu gitu. Kita nggak bisa langsung jeblak jeblak jeblak, nggak bisa. Makanya yang pertama, sebagai kalau kita membangun karakter di situ, kita mesti understanding customer. We shall the real understanding customer. Kita harus benar-benar mengetahui, memahami tentang customer kita. Ya, tidak harus menjadi pengusaha. Sekarang pun kita punya customer, gitu ya Rangga ya. Siapa customer kita iya, Rangga? Ya orang-orang sekitar kita, orang tua, teman, iya, tetangga, dosen, satpam, itu customer kita. iya, Jadi kalau kita bisa memberikan kemewahan kepada tukang parkir gitu, itu manusia iya, mewah gitu. iya, Misalnya menyapa, bantu ya, iya, misalnya Rangga kalau beli makan di kantin, beliin, kasihin tukang parkir, tukang CS, itu kemewahan pelayanan sebagai manusia yang orang mungkin nggak kepikiran, ya kan? Dan itu menjadi proud bagi kita yang ya nggak perlu kita pamerkan iya, lah ya. Tapi itu adalah kemewahan supaya apa? Supaya kita memiliki kepuasan di hidup ini. Kita memiliki kemewahan yang orang lain nggak punya. Meskipun kemewahan apa? Melayani orang. Itu kemewahan yang iya, orang jarang. iya, Jadi mestinya hidup kita, kita belajar ilmu apapun, tujuannya adalah membangun kemewahan kontribusi, membangun kemewahan manfaat. Manusia yang nggak punya kontribusi, nggak apa, apalagi manusia yang memberikan masalah, apalagi manusia yang merugikan banyak orang. Itu manusia kiri, manusia miskin, bahkan manusia rusak. Buru-buru dia menjadi manusia normal. Itu manusia rusak. iya, Ya, harusnya kita menjadi manusia yang mewah. Mewah apa? Mewah hubungan kita dengan Tuhan dengan cara kita memberikan banyak manfaat pelayanan kepada orang lain, kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada siapapun. Dan itu akan membuat kita menjadi manusia yang berkelas dan pasti apa namanya rezeki atau terkait dengan bisnis itu pasti mengalir dengan sendiri. Sebetulnya kunci gerbangnya itu kalau mau bisnis ya. Kita harus memiliki kemewahan pelayanan. Ya, Rangga pastilah kemewahan pelayanan sudah iya, melakukan itu ya. Tapi mungkin jarang orang yang berpikir bahwa kita itu harus punya kemewahan pelayanan itu jarang. Ya, kita melayani orang, bantu orang itu ya sekedarnya, biasanya begitu ya. Kita harus bantu orang. Tapi tidak dianggap bahwa itu adalah sebuah kemewahan dalam hidupnya. Nah, ini ya memang saya merenung-merenung akhirnya mendapatkan terminologi semacam itu tentang kemewahan diri kita sebagai manusia. Kemewahan apa sih yang mesti kita kejar? Orang kan pasti salah. Kemewahan iya, rumah,
kemewahan mungkin duitnya banyak, kemewahan apa jabatan tinggi, kemewahan mobil. Mungkin ya mohon maaf kemarin Rangga ke Eropa dianggap sebuah kemewahan gitu. Tapi kalau ke Eropa cuma jalan-jalan untuk diri sendiri, ya itu bukan Iya. kemewahan, itu cuma aktivitas biasa gitu. Tapi kalau di Eropa kemudian Rangga dapat ilmu, dapat sebuah insight yang kemudian diterapkan ke Indonesia, itulah kemewahan seorang manusia. Nah, itu yang mesti kita kejar, Rangga. Kita mesti berlatih dan tantangannya nggak mudah. Nah, memiliki kemewahan karya itu harus berlatih rela berkorban, ya sering ditipu, sering disakiti, sering dolimi orang lain gitu ya. Itu kita harus tetap tenang, tetap sabar, jangan sakit hati. Karena untuk bisa memberikan kemewahan pelayanan itu harus sudah siap berkorban, ya kan? Siap berkorban, siap memberikan kontribusi milik kita kita berikan kepada orang lain, itu berkorban kita. Jadi kalau kita dijati orang, disakiti orang, tapi kita tetap sabar, kita tetap tenang, kita tidak marah, itu kemewahan manusia dalam Iya. menghadapi problem yang tetap tenang. Itu manusia mewah itu ya. Iya. Karena orang biasanya marah, emosi. Nah, kita harus Iya. menjadi manusia yang mewah. Manusia mewah itu seperti itu, punya Iya. karakter unggul. Gitu ya. Hmm. Nah, Iya. dapat insight-nya atau korelasi dengan masih ada yang apa hal yang belum Iya masih ada. terkorelasikan Cuman belum. masih aja kadang, ya kadang masih terlalu interrogatif sih kadang. Ya apa namanya, nanyanya masih, saya tuh bahkan kata ibu saya tuh, saya kan pernah ngobrol nih kan ada juga CEO-nya masih muda gitu tuh, ada yang apa tuh, kalau yang event organizer juga tuh yang masih muda, ada beberapa yang masih muda. Ya. Saya saling ngobrol, kalau yang masih kalau yang tua-tua tuh kayak jarang ngobrol, bahkan saya sapa halo gitu atau gimana nggak nyapa balik, kayak sombong aja gitu lewat. Kalau yang muda masih, saya nggak nyapa juga kadang masih disapa balik, masih diajak obrol, kamu jangan ngerokok ya. Iya, karena dia ngerokok. Terus juga nanya-nanya nih kan waktu itu sama yang muda juga. Kalau yang pas awal-awal tuh fasenya katanya kamu tuh udah bagus. Karena kan saya udah terbiasa dilatih sama orang-orang ya kayak warung atau enggak laundry atau enggak Indomaret itu atau barista yang bapak ngomong itu tuh. Cuman Ya. kalau untuk yang middle, untuk fase pertengahan sama fase akhir tuh saya juga bingung gimana tuh. Karena malah terlalu banyak bertanya gitu. Iya, makanya Kapan harus bertanya dan kapan enggak gitu. ya. Nah, Saya juga orang bingung. itu kan macam-macam ya bervariasi. Ada orang yang nyaman ditanyain terus, ada orang yang nggak nyaman dan kita harus tahu Iya. dengan pada saat kita komunikasi kita bisa membaca wajahnya. Iya, Kelihatan kan? iya, Kak. Kan Ada kelihatan. orang. Saya orang yang bosen, jenuh, bacaan nggak nyaman itu kan kelihatan. Pada saat dia nggak nyaman kita ngomong sesuatu, ya ganti topik pembicaraannya ya. Semangati, mungkin yang lucu-lucu, mungkin cerita tentang hal-hal yang menyenangkan. Itu rubah gitu. Nanti lihat ekspresinya. Nah, itulah bentuk pelayanan kita ketika komunikasi dengan orang lain. Jadi, dalam berkomunikasi saja itu bentuk pelayanan, ya kan? Oh, Dalam berinteraksi itu juga bentuk pelayanan. Ya harus kita sesuaikan. Orang itu ya benar. bervariasi. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus real understanding our customer, harus benar-benar memahami tentang customer kita. Tiap orang berbeda karakternya, makanya harus diprofil itu ya, harus diprofil itu orang lawan bicara kita. Kalau nggak kita profil, akhirnya kita nggak tahu tuh orang ini apa namanya, orang ini sebetulnya eh, suka atau orang ini pengennya mintanya apa. Nah, itu sebagai seorang Harus bisa entrepreneur. mahamin orangnya dulu maunya apa gitu. Iya, betul. Jangan kita yang itu. Iya, karena Saya kan, ambil makan ya, Pak. iya, iya. Karena prinsip bisnis itu adalah memberikan value atau produk layanan sesuai dengan profil orangnya. Ya, itu kan penelitian saya ya di situ. Saya kan mempelajari tentang consumer behavior gitu ya. Kita harus tahu perilaku konsumen kita gitu ya. Ada yang mungkin suka diajak ngobrol, ada orang yang enggak, terus ngobrolnya pun apa, itu juga kita pelajari. Oleh karena itu, value pelayanan itu sangat luas sekali. Karena orang bervariasi. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami gitu ya, digeneralisir bahwa layanan harus begitu semua. Nah, makanya sekarang dengan adanya bantuan AI harusnya sangat membantu untuk memprofiling konsumen gitu ya. Apa yang ditulis di sosmed, statusnya yang diposting itu dipublish, itu bisa dianalisa dengan AI gitu ya.
Nah, kalau pakai AI mungkin ketahuan tuh Rangga itu orangnya tipikalnya gimana, profilnya gimana. Itu ketahuan dan harusnya dengan AI itu kita terbantu. Kalau sama Rangga itu begini, kalau sama Oh, siapa kalau pakai itu ya AI. AI gitu sebetulnya ya. Kalau kita eh, punya mampu untuk memprofiling dari sosmed gitu ya. Nah itu bagus. Atau kalau enggak ya, kalau kita berinteraksi sekali, dua kali, tiga kali kan kita bisa mempelajari profil orang. Ada orang yang mungkin oke suka guyon, ya suka guru. Ada orang yang serius. Ada orang yang pengen tutup poin, nggak pengen berbelit gitu ya. Itu mesti profil, mesti kita di scanning ya. Awal-awal perintah dengan orang itu scanning, scanning. Oh, yang ini profilnya begini, begini, begini. Lama-lama tahu juga, oh, yang ini mah kadang-kadang suka nipu-nipu nih. Yang ini kadang-kadang orangnya agak egois tuh kan. Itu di profile. Nah, Ada kalau apa yang kayak gitu? kita tahu dia agak nipu-nipu, dia egois, ya jangan terlalu intens ya. Harus waspada juga. Itu untuk menjaga supaya kita nggak kecewa gitu ya. Udah tahu dari awal. Dan kalaupun kita ketipu, ya nggak apa-apa, ikhlas saja, sabar saja gitu. Karena itu bagian dari proses kita berinteraksi dengan manusia lain gitu ya. Dan yakinlah bahwa ketika kita ketipu itu kita nggak rugi. Karena Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan tahu siapa yang nipu, siapa yang ditipu. Yang penting jangan kita yang nipu gitu ya. Itulah kemewahan kita sebagai manusia. Kita tidak akan nipu orang lain, tidak akan merugikan orang lain. Tapi kalau kita ditipu dan dirugikan, kita sabar, kita ikhlas dan ya kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau enggak ya biarkan itu urusan orang lain itu dengan Tuhan, gitu kan? Itu sebagai sebuah kemewahan diri kita sebagai manusia Iya. dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi akhirnya hidup kita itu tenang, fokus, fokus dalam ya berbuat baik untuk orang lain. Ditipu atau tidak, itu sebuah proses yang keniscayaan akan terjadi di mana Tuhan menetapkan ya kita ketipu lah, gambarnya kita rugi gitu ya. Itu ketetapan dari Tuhan dan pada saat kita menerima dengan tulus ketetapan dari Tuhan, kita tenang hidup ini dan Tuhan tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Pasti ada balasannya gitu ya. Mungkin nanti kita dapat rezeki dari tempat lain, kita dapat balasan gitu ya. Dan orang itu juga akan dapat balasan gitu. Jadi kita nggak panik, tidak marah-marah gitu ya. Itulah kemewahan sebagai manusia. Nah kalau kita paham tentang apa ya filosofi atau tentang karakter atau kehendak Tuhan, kita itu jadi tenang hidup ini karena Tuhan itu ya anggaplah hakim yang sangat adil bagi kehidupan manusia. Karena Tuhan hakim yang sangat adil, jangan khawatir, jangan takut ketika kita ditipu, dijahatin, didolimin sama orang. Itu Tuhan pasti ada hitung-hitungannya itu ya. Itu sebuah kemewahan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu kemewahan. Jadi jangan dikira kita berinteraksi, berbuat dengan orang itu nggak ada kemewahan, nggak ada sebuah value yang luar biasa. Itu ada value yang luar biasa yang sebetulnya itu habit yang mesti kita bangun. Nah, belajar itu sebetulnya mengarah ke sana, mengarah mengembangkan diri yang mana akhirnya diri memiliki kapasitas, kapabilitas membangun kemewahan dirinya, baik itu kemewahan terhadap Tuhan maupun kemewahan-kemewahan peran kita itu harusnya ke sana, tidak hanya berhenti oke dapat EPK 4 kemudian paling pinter dan kemudian terkenal tenar keren gaya gitu ya, bukan itu kemewahan, itu hanya apa ya achievement aja tapi bukan kemewahan dan bahkan itu bisa menjerumuskan orang untuk ya mohon maaf sombong takabur dan berbangga diri yang padanya akan merusak dirinya gitu ya. Itu mesti hati-hati. Jadi terminologi atau indikator capaian kemewahan apa yang mesti kita kejar itu harus clear, jangan salah dan ya betul seperti yang kamu lakukan gitu ya, kamu banyak konsultasi banyak bertanya karena orang banyak yang nggak tahu itu, jujur banyak yang nggak tahu. Makanya kelihatannya kayak orang apa pao atau bodoh gitu yang kayak orang polos yang cuma nanya-nanya kebanyakan nanya gitu kan Hmm. banyak orang yang nggak pengen banyak ngasih tahu informasinya. Tapi yang betul kayak bapak ngomong itu juga ada yang nipu tanda kutip juga orang-orangnya kayak misalnya kan si harga ini kan orangnya dari apa tuh dari apa pelayanannya dari sebelum ke tokonya. Nah, Ya, dia dikorupsi jadi ditambah uangnya kayak 100 gitu. Aslinya dari 6 juta misalnya jadi 7 juta gitu. ya, Atau ada juga nih, ada dua orang nih yang kalau ngobrol tuh mau sama saya tuh intens gitu tuh. ya. Orang yang rada Cina gitu sampai bapak saya, nah kalau mau belajar sama si dia aja. Cuman saya masih rada malu. Hmm. Tapi tetap aja kalau disapa nggak mau. Ada juga yang ini juga apa namanya?
yang kepala apa namanya yang CEO juga yang punya 48 cabang. Saya Hmm. ngobrol juga dan dia mau intens. Dia kalau saya ngobrol tuh misalnya apa kayak suka kan nanyanya kadang terlalu berat, kadang kenapa SMK itu apa namanya kan dia juga kepala sekolah juga nih Pak. Ya, Kenapa SMK banyak lulusannya malah nganggur, bukannya dapat kerja secara ya, statistika. Dia juga langsung badannya tegap, lurus, tegas, jawabannya tegas itu tuh. Kayak intens juga tuh. Bahkan gara-gara saya sampai ada diskursus tuh buat ngebahas kayak gituan. Apakah apa namanya kepala sekolah harus dari pendidikan atau enggak gitu. Nah, kayak ya. gitu tuh. Itu artinya CEO itu dia mengerti tentang kemewahan hidup. Dia Iya, ketika ada orang iya. siapapun mengajak diskusi tentang kebaikan, dia akan melayani dengan baik. Itulah kemewahan Iya, seorang manusia. Gitu. iya, Nah, itulah kualitas manusia gitu. Nah, itu akan terbangun dengan sendirinya manakala orang membangun entrepreneurship skill. Jadi entrepreneurship itu basicnya adalah pelayanan, service excellence. Siapapun orang, meskipun itu dia mahasiswa, meskipun dia mungkin hanya seorang tukang parkir, kita mesti melayani dengan baik. Karena standar kualitas diri kita, kemewahan itu ketika kita memberikan service excellent, pelayanan prima. Jadi bukan soal kita memberikan barang, atau memberikan apa ya, makanan yang mewah, bukan itu. Tapi pelayanannya. Dan pelayanan itu tidak bersih uang, tidak bersih material kan. Pelayan kita berkomunikasi dengan baik, membuat orang bersemangat, kita tersenyum, kita selalu nampak menyenangkan, kita menyapa duluan, kita tidak sakit hati meskipun orang cuek, ya itu kemewahan. Kenapa? Karena orang mungkin nggak mampu, nggak kuat ketika dicuekin dia marah, tersinggung kan. Nah kita enggak, nah, biasa aja orang cuek ya nggak apa-apa. Saya bukan mau membutuhkan timbal balik dia enggak. Saya ingin melayani saja. That's it. Perkara orang cuek, orang nggak peduli, ya nggak masalah. Saya cuma pengen melayani. Nah, manusia yang ingin melayani itu sudah memiliki kemewahan. Terlepas apakah pelayanan itu ditolak, dicuekin, atau bahkan dicibir orang, itu bukan bukan masalah. Ya, ya kayak CEO tadi. CEO tadi ya dia udah paham konsep service excellence. Nah, itulah kemewahan seorang manusia. Ya kalau kita lihat lah, kalau kita lihat para nabi ya, para nabi itu kan melayani umat manusia luar biasa, menyayangi, menyintai. Segitunya ada yang membunuh kan ya, Rangga ya, tahu lah ya. Ada Nabi ya Nabi Musa ya Musa Fir'aun gitu ya. Tapi Nabi Musa ya istilahnya Banyak kasusnya. nggak sakit, nggak dendam. Kenapa? Karena apa ya? Karena dia melayani itu bukan mau mendapatkan balasan, tapi dia menjalankan tugas melayani manusia. Bahkan dia mengingatkan Fir'aun, dia menyadarkan Fir'aun, meskipun dia diancam, ditipu berkali-kali sama Fir'aun kan. Ya Musa, tolong doakan aku supaya apa namanya ini tidak kering, doain hujan. Habis itu Fir'aunnya mengingkari janji lagi, itu berkali-kali sampai akhirnya Iya. ya Musa mau dibunuh sama Fir'aun dan larilah ke Laut Merah gitu ya. Itulah standar kemewahan manusia. Jadi melayani meskipun orang itu menyakiti dan lain sebagainya. Karena yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita melayani orang lain. Bagaimana kita memiliki peran berkontribusi. Nah, itu mesti menjadi standar hidup kita. Ya, nggak harus dari hal yang gede-gede, dari hal yang kecil-kecil aja dulu. Dari hal yang sederhana. Dari urusan apa hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Jadi yang paling penting bagaimana kualitas diri kita bukan orang lain gitu. Jadi kalau ya wajar, kamu kan baru belajar ya. Jadi kamu kalau nyapa orang terus gak dibalas, kamu pasti agak sakit ya, sensi gitu kan. Memang begitu tahapannya. Nah nanti Iya, masukkan iya. prinsip paham itu don't care aja orang mau balas nggak cuek. Yang penting kamu melayani. Jadi yang penting diri kita, bukan orang lain. Yang penting kita melayani, kita berbuat baik, kita menggunakan waktu dengan baik, kita apa namanya kita menjalankan ya, kita menjalankan tugas dengan baik gitu ya itu adalah sebuah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang akan ya, prinsip-prinsip yang akan menyelamatkan kita. Nah, sebetulnya kan yang dicari manusia itu apa sih gitu ya? Ya enggak ya?
Yang dicari manusia itu apa sih sebetulnya? Coba, kalau kita pikir yang cari manusia itu apa enggak? Kalau secara psikologis sih keamanan sama kenyamanan. Exactly, ketenangan. Ya kan? Ketenangan itu hanya tercapai manakala kita itu memberikan manfaat, manakala kita itu memberikan kontribusi, baru kita dapat ketenangan. Kalau kita masih mengejar kemewahan, materi, kita ingin menjadi yang terhebat, kita menjadi yang terkaya, kita menjadi yang berkuasa, itu nggak ada batasnya, selalu kurang. Dan karena itulah tidak akan tenang. Jadi kalau kita mengejar terminologi dunia, kita tidak akan pernah tenang. Kita mengejar kesenangan, kita tidak akan pernah tenang. Tapi kalau kita mengejar ketenangan dengan berkarya berkontribusi, kita akan senang. Jadi ini rahasia ya. Rahasia orang akan hidup bahagia tenang itu kalau dia eh, banyak berkontribusi, banyak berkarya. Kenapa? Ya, karena kita tidak bermasalah mau orang mau berbaik dengan kita. Nggak masalah, yang penting saya mau berikan manfaat. Dan itu controllable di bawah kita memberikan manfaat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan balasan dari orang, itu uncontrollable di luar kita. Kita akan stres kalau nunggu orang memuji kita, orang mengapresiasi. Oh, Itu jadi tapi uncontrollable kita, ya kan? Nah, kita harus masuk ke wilayah yang mana kita bisa kontrol. Apa itu? Ya peran kita, kontribusi kita, apa manfaat yang kita berikan untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Prinsipnya di situ. Semakin kita fokus memberikan manfaat, semakin kita fokus meningkatkan kualitas diri kita, gitu ya. Itu akan menenteramkan kita. Kenapa? Karena kita sudah apa namanya roadmap atau tracknya, kita menuju orang yang memiliki kemewahan diri, orang yang berkualitas, orang yang pada akhirnya nanti akan memberikan kontribusi dan manfaat. Nah, mestinya hidup seperti itu. Nah, saya ya sering ketemu dengan ya orang-orang Barat gitu ya, bagaimana kualitas hidup mereka gitu ya. Bahkan ada kisah gini ya, ya mohon maaf nih kalau orang Indonesia kadang-kadang ke luar negeri gitu ya, ya smoking masih sembarangan. Ya susah di Jepang ada orang yang smoking sembarangan, kemudian dibuang ke jalan itu yang puntung rokoknya. Terus kemudian ada orang Jepang dia deketin puntung rokoknya diambil, oh dimatikan di dibuang. jalan di aspal gitu ya, dimatikan, digosek-gesek gitu. Terus habis itu bekas abunya gitu ya, jalan itu kan jadi kotor. Itu dilap pakai tisu sama orang Jepang gitu. Terus gitu dia mengangguk ke orang Indonesia gitu. Ya, dia menyampaikan persembahan dan terima kasih sudah memberikan peran kontribusi bagi saya. Begitu bahasanya orang Jepang. Jadi orang Indonesia itu kan malu kan? Malu. Eh, Begitu mewahnya orang Jepang itu memberikan pelayanan kepada orang lain, kepada bangsa dan negara. Dan kemewahan itulah yang dikejar oleh orang Jepang. Bukan kemenangan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan. Tapi kemewahan hidup melayani orang lain. Melayani alam, melayani bangsa. Mungkin melayani Tuhan gitu loh sebetulnya ya. Goal-goalnya itu. Tapi melayani Tuhan itu melayani alam, melayani manusia. Nah, kalau orang paham kemewahannya bukan dia dengan Tuhan, pasti dia menjadi manusia baik. Manusia yang bermanfaat, tidak mau merugikan orang lain. Karena itu merusak kemewahan hubungannya dengan Tuhan. Kita kan tidak ingin hubungan kita dengan Tuhan jelek, rusak kan? Kita ingin hubungan kita dengan Iya, Tuhan itu baik. Dan hubungan iya. Tuhan yang baik itu kalau kita berbuat baik, kita berkontribusi. Jadi ya jangan rusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebuah kemewahan yang muahal. Kemewahan termewah adalah ketika kita memiliki kemewahan hubungan dengan Tuhan. Karena itu akan mengunci, akan mengontrol semua perilaku kita. Dan orang nggak sadar itu. Orang tidak terpikirkan untuk membangun kemewahan hubungan dengan Tuhan. Dia hanya ingin kemewahan Iya. dunia, kemewahan materi, kemewahan jabatan, rumah, mobil. Itu aja yang dikejar. Padahal sebetulnya yang paling hakiki, paling hakikat adalah bagaimana kemewahan hubungan kita dengan Tuhan. Yang mana itu akan menenteramkan, membahagiakan kita secara fundamental. Nah, sekarang kan banyak itu kasus orang bunuh diri. Kita nggak tahu ada berapa kasus yang pernah ya mungkin dengar di berita di sosmed ya, gara-gara pinjol orang bunuh diri gitu ya. Ya itu karena dia hubungannya dengan Tuhan mungkin sangat miskin, sangat kere dia. Jadi
mungkin ya nggak ada hubungan spesial dengan Tuhan gitu ya. Bahkan mungkin dia nggak ingat dengan Tuhan. Pada saat dia kena masalah, kena problem gitu ya, maka dia sangat tertekan, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Tapi kalau kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan, kita paham bahwa itu sangat kehendak Tuhan. Kita yang punya problem dan sebagainya itu kehendak Tuhan. Dan oleh karena kita sabar, ikhlas menerima semua ketetapan Tuhan. Dan kemudian kita berikhtiar. Perkara belum berakhir, ya serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Wong Tuhan semua kok yang mau menskenarikan itu. Yang menentukan kan Tuhan. Kalau kita belum berhasil, ya serahkan aja Tuhan. Kenapa saya belum berhasil? Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan memampukan saya untuk bisa sukses menyelesaikan problem. Kalau saya sekarang belum mampu, ya Tuhan memang belum berkehendak. Kembalikan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok aku belum dimampukan? Kan kamu yang Maha Kuasa. Nah, kalau prinsip hidupnya semacam itu, ya manusia itu jadi enak, tenang. Tidak ada hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan menggelisahkan. Nah, itu yang mungkin orang tidak terpikirkan ya. Ya, ini memang eh, masuk ke dalam ranah filsafat, falsafah ya. Bangsa Eropa itu dulu dalam kegelapan. Dulu tahun mungkin 1800-an atau 1500-an ya. Tapi kemudian mereka belajar keilmuan sehingga mereka apa namanya bergeser yang tadinya negara mereka itu menggunakan mitos-mitos, kemudian mereka pakai logos. Itulah yang namanya mitologi itu. Tadinya mereka melandaskan kehidupannya dengan mitos-mitos, kemudian menggunakan logos, logika, berdasarkan pada keilmuan. Dan keilmuan itu puncaknya adalah kesejahteraan manusia. Jadi Renaissance itu, terlahir kembali itu, merubah standar kehidupannya adalah kesejahteraan manusia, kualitas hidup manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu harus dalam rangka untuk mensejahterakan manusia. Bukan untuk tadi mitos ya, harus ikut gereja, dan kalau nggak ikut jadi salah. Meskipun itu hanya menyengsarakan manusia. Jadi Eropa itu majunya setelah Renaissance. Mereka menggunakan mitologi, jadi dari mitos ke logos. Nah, logika-logika itulah yang mendewasakan, bangun kualitas manusia sehingga mereka belajar serius, memahami keilmuan sehingga ada mesin uap, mesin apa lagi macam-macam itu ya. Ada elektrik, lampu, ada macam-macam itu dari situ awalnya. Dari kemewahan seorang manusia yang ingin berkontribusi dengan gerakan Renaissance. Jadi mestinya kalau negara kita ingin maju harus seperti itu juga. Kita ingin punya revolusi budaya, tapi betul-betul mengarah kepada mitologi, mengarah kepada logika, kepada falsafah, bukan revolusi budaya, tapi cuma sekedar jargon yang lebih kental politiknya. Nah, seperti itu. Mestinya ya kita revolusi budayanya benar-benar untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang bisa memberikan kontribusi nyata. Nah, ini apa namanya ceruk-ceruk atau bagian-bagian yang mestinya bangsa ini memikirkan dan mengarah ke situ. Nah, ini memang apa berat. Karena apa? Karena ini eh, mengeluarkan manusia dari zona nyaman. Bayangkan, kita harus belajar, kita harus berlatih, dan kemudian kita harus berkorban. Itu benar-benar nggak nyaman bagi orang yang belum paham tentang kemewahan manusia. Orang yang bisa nyaman, dia santai, main-main, nggak perlu mikirin orang lain ya, bersenang-senang. Itu kan zona nyaman, ya Rangga ya. Sementara kalau kita ingin membangun kualitas diri, kita harus berkorban, kita harus belajar, berlatih, kita harus sabar, ulet, bahkan mungkin kita tetap ikhlas meskipun dicuekin, meskipun kita ditipu, kita disakitin gitu ya. Itu zona tidak nyaman, tapi sebetulnya kebahagiaan sejati manakala kita membangun kemewahan diri yang berawal dari ketidaknyamanan itu, tapi nanti benar-betul kita akan mendapatkan kenyamanan menjadi manusia yang benar-benar mewah, manusia yang kualitas. Dan itulah mestinya yang dikejar oleh manusia kalau ingin bahagia, ingin tentram ya. Tapi kalau manusianya nggak ngerti, manusianya istilahnya apa namanya cuek nggak mau, ya dia nggak dapat kemewahan dan tidak mencapai kebahagiaan dan ketentraman yang hakiki. Nah, itu istilahnya sebuah eh, apa ya? Saya lihat matrik atau frame atau konstelasi ya yang
Manusia mestinya tahu mesti kemana dia menuju, gitu ya. Nah, konstelasi semacam ini mungkin ya jarang yang merenungkan, jarang yang istilahnya eh, membangun konsep berpikir, paradigma berpikir yang seperti tadi gitu. Kamu pernah nggak disampaikan hal semacam ini sama ya orang lain, dosen lain atau siapapun? Konsep berpikir Nggak seperti pernah itu. sih Pak. Nggak pernah kan? Ya, karena Iya. Yang ada malah bahkan ada yang larang, jangan mikir kayak gituan. ya itu, Beneran ya? itulah fenomena di Indonesia. Makanya bagaimana mau maju? Bagaimana bangsa kita akan berprestasi kalau manusia-manusia kere, miskin, nggak punya kemewahan pribadi, ya kan? Bagaimana maju? Ya orang saling egois, orang saling rakus, tidak ingin berkontribusi, tidak ingin berkorban, karena mereka tidak punya kemewahan diri, tidak punya kemewahan kualitas hidup. Itu problem bangsa kita. Nah, dalam pendidikan nasional mestinya itu yang dibangun, membangun kemewahan manusia menjadi manusia yang kaya dengan kontribusi dan manfaat. Manusia yang selalu ingin memberikan peran, memberikan solusi bagi siapapun. Itu mungkin ya prinsipnya ya. Jadi ya Rangga mungkin bisa berlatih, Rangga bisa belajar. Ya Rangga udah betul selalu konsultasi dengan saya, selalu belajar. Karena memang begitu harusnya hidup ini. Kita konsultasi, kita belajar, kita berlatih dan kemudian konsultasi lagi kembali gimana Pak begini bla 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 bla. Karena ibarat pemain bola yang jago aja pasti latihannya bertahun-tahun, ya kan? Petinju Iya. itu latihannya bertahun-tahun dan nurut dengan pelatihnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh pelatih yang dianjurkan, karena akan menuju ke sebuah kemewahan kualitas diri. Sebetulnya yang kemewahan seorang petinju atau pemain bola itu bukan di kemenangannya, bukan. Tapi di proses dia mau mengikuti arahan pelatih, dia sabar, ulet, tekun, terus pantang menyerah. Iya. Itulah kemewahannya seorang atlet sebetulnya. Menang itu Iya. soal impact, impact dari kemewahan dia sebagai seorang atlet. Nah, orang kan sekarang salah. Mewah itu kalau menang, ya, dapat Iya. piala, dapat juara. Padahal bukan itu hanya impact. Kemewahannya pada saat dia berjuang dengan hebat, Iya. dengan tangguh, dengan sabar, dengan penuh Iya. apa namanya gentleman ya, sebagai seorang yang apa bukan excellent ya, apa namanya, sebagai seorang yang uh, elegan. Jadi orang elegan itu kemewahan. Iya. Dan sekarang orang menyempitkan elegan itu kalau kaya, kalau jabatannya tinggi elegan. Bukan itu sebetulnya. Elegan itu adalah sebuah kualitas manusia menjalankan fungsi dirinya, amanah yang diembankan kepada itulah sebuah elegan. Dan itu akan berimpact kepada hasil. Jadi hasil itu hanya impact saja gitu. Tapi orang banyak yang ya, dibelokkan elegan itu ketika kita mewah, tongkrongannya keren. Iya. Itu penyempitan dan pembelokan makna sebuah elegan, sebuah kemewahan gitu ya. Nah, kita mesti berlatih itu ya. Paham ya? Iya. Tapi Hmm. jadi nggak masalah ya Pak kalau misalnya saya kadang nanya-nanya kayak gitu, kadang ngeganggu gitu. Ya, hidup itu harus begitu. Ya, tinggal Iya. mungkin disesuaikan waktunya Iya. kapan, lagi longgar enggak, lagi memang memungkinkan enggak. Itu proses kamu Iya. sabar, kamu menunggu kapan waktunya, seperti Iya. apa. Nah, itu sebuah kemewahan dirimu karena kamu sabar menanti dan Iya. menunggu kapan apa namanya Iya. konsultasi itu bisa dilaksanakan. Itu sebuah kemewahan seorang manusia. Jadi bukan berarti kemewahan saya sebagai dosen terus mewah saya karena kamu butuh saya, bukan itu. Tapi Iya. kamu juga punya kemewahan ketika kamu ingin berkonsultasi dan kamu wujudkan itu, itulah kemewahan dirimu yang orang lain nggak punya. Ya, kan cuman kamu di Nggak punya keberanian. kan cuman kamu di kelas saya yang mau Iya. konsultasi begini kan. Berarti kamu mahasiswa yang mewah, gitu. Yang lain miskin. Kenapa? Iya. Yang lain nggak punya Iya. pikiran gitu ya. Padahal ini kan mereka sangat membutuhkan, memerlukan, Iya. ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu, ya kamu mesti bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan diberikan kemewahan hidup, kemewahan karakter sebagai seorang manusia dan tugas kamu nanti melayani siapapun, mengajak siapapun berbuat baik ya. Nanti kalau ada yang mencibir biar saja. Yang penting Iya. kamu melayani. Jadi jangan pedulikan orang yang mencibir. Kenapa? Karena itulah ujian kamu menjadi manusia mewah. Semakin kamu dicibir, semakin kamu dibully ya, kamu semakin berkualitas. Ketika kamu sabar, ikhlas dan
ya tidak usah direspon. Gitu ya. Itulah kemewahan manusia. Tapi kalau kamu marah, kamu emosi, nah, kamu Iya. menjadi manusia yang nggak mewah. Kenapa? Karena kamu masih terganggu dengan hal-hal yang nggak penting. Iya. Manusia yang mewah itu ya nggak terganggu dengan hal yang nggak penting, yang nggak prinsip. Yang penting saya melaksanakan hal-hal yang penting dan prinsip untuk saya jalani dalam kehidupan ini. Nah, itu eh, karakter manusia mewah, manusia yang ingin memberikan kontribusi manfaat, manusia yang berkualitas. Jadi tenang aja, panjang untuk kebaikan, panjang untuk, untuk kualitas, untuk kebermanfaatan, konsisten, persisten, dan yakin bahwa itu sebuah kemewahan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus bangga, harus bahagia dengan itu, meskipun orang mencibir nggak suka. Karena yang terpenting kan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. That's it, itu aja sebetulnya dalam hidup ini gitu, nggak ada yang lain. Kalau kita masih kejar yang lain ya berarti masih salah. Karena kita belum mengejar kepada kemewahan yang paling hakiki, yaitu kemewahan hubungan kita dengan Tuhan. Boleh jadi orang apa namanya seorang yang sangat agamis gitu ya. Tapi dia terjebak dengan apa namanya formalitas-formalitas gitu. Sementara Iya. hanya sendiri dengan Tuhan nggak mewah. Dia bahkan cenderung kayak Iya. ya tidak ada kemewahan kedekatan hubungannya dengan Tuhan. Dia hanya menjalankan ritual-ritual saja ya. Ya itu Iya. masih miskin, masih kiri karena belum memiliki kemewahan hubungan, hubungan kemewahan apa ya relationship dengan Tuhan. Ya, itu yang ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang untuk menjadi manusia yang mewah berkualitas. Ya, dapat dipahami ya, dapat terima ya. Iya. Ya, Sama ini Pak, kalau yang di villa sendiri itu apa? Kalau bisa tanpa nanya gitu, apa aja wawasan yang bisa dipelajarin gitu? Sama apa? apa ini waktunya bentar Ulangi, ulangi, lagi. ulangi. Waktunya bentar lagi nih Pak. Ya, mau Bentar. makrab ya. Terus, Enggak sih, makrabnya masih minggu depan. yo, itu acaranya apa di villa? Apa? Apa di villa Ini itu nanti mau apa? ganti villa. Nah, villa apa Pak? Maksudnya Ulangi, acaranya ulangi, ulangi lagi. rundown gitu. Ulangi lagi apa intinya? Saya mau sebenarnya mau nambah itu gimana sih kan tadi saya dapat ilmunya gara-gara bertanya nih Pak. Kalau Hmm, hanya dengan mengamati nih Pak, ya, apa aja yang bisa dipelajari nih Kak ya? Kalau saya di Vilas itu bisa mempelajari keuangannya atau gimana gitu, atau denahnya atau gimana gitu, ya. atau Ah, pelayanannya kayak gimana? ya, ya. Sama Pak ini Baik. bentar, punten ini waktunya bentar lagi gimana nih? Mau ganti Habis dulu lah. atau gimana? Kalau mau habis ya. Iya, Sebetulnya ini unlimited sih. Ada iya. announcement, ada beritahuan. Ini Tapi ini unlimited. bentar lagi kan ada jamnya di atas. Saya Ya, nggak apa-apa. Ini karena unlimited kayaknya nggak satu putus deh. satu Ini menit lagi. unlimited deh. Kamu ngelihat di mana waktunya? Ya udah coba lanjut aja Pak. Ya. Jadi gini prinsipnya kan kita itu ingin melayani orang kan begitu. Jadi yang mau kita tanyakan, mau kita pelajari, apapun hal-hal yang nantinya akan bermanfaat, berguna bagi kita ketika kita melayani orang, melayani siapapun, mau melihat pengaturan ruangan, mau komunikasi orangnya, mau prosedur pelayanannya, mau cara dia memarketingkannya, ya kamu overview semua, karena itu semuanya akan bermanfaat bagi kita dalam hal kita melayani orang. Jadi prinsipnya kita mengarahkan kepada service excellent. Nggak usah kemana-mana. Ya, eh, ketika orang itu menyambut kamu dengan baik, menerima kamu dengan baik, itu sebuah pelajaran yang luar biasa. Kenapa orang itu mau menerima kamu, mau menyambut kamu? Karena dia ingin melayani kamu. Padahal kamu bukan calon penghuni, bukan calon orang yang nginep, gitu ya. Atau kamu menginap situ ya. Nah, itu adalah Iya, minum. bentuk pelayanan yang diberikan kepada kamu. Dan itu harus kamu pelajari, kemudian kamu adopt, kamu ambil, oh melayani orang itu seperti itu ya. Kemudian bagaimana dia komunikasi, bagaimana pakaiannya, bagaimana sikapnya. Ya, kamu nanti review, oh ini mestinya pelayanannya bisa ditingkatkan lagi kalau begini, begini, begitu, begitu kan. Itu kamu belajar.
Nanti ke depan, oh berarti pelayanannya harus begitu-begitu ya. Nah, contohnya juga misalnya ketika orang itu ngomong, berkomunikasi, seperti apa intonasinya, seperti apa narasinya, bagaimana sikapnya berdiri, dan lain sebagainya. Itu pelajari. Dan ketika kita mempelajari, terus kemudian kita ambil hikmahnya, terus kita terapkan, maka kita akan semakin kaya dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu akan terbentuk kalau kita mempraktekkan sebuah keilmuan yang kita praktekkan, kemudian kita menjadi ahli, dan itu kemudian kita biasakan menjadi habit kita, attitude kita. Itulah kompetensi. Jadi sebetulnya kemewahan seorang manusia ketika dia kompeten, kompeten melayani orang lain. Jadi bukan kompeten kemudian wah bisa menjadikan bisnis sukses kaya terus nggak peduli dengan orang, tapi kompeten melayani orang lain. Itulah manusia yang mewah, gitu ya. Jadi apapun bisa kita pelajari. Misalnya kamu melihat alam ya, kamu sedang ya di daerah pegunungan, perbukitan gitu ya. Terus kamu melihat kok di sini banyak tanahnya jadi kosong, banyak tanamannya hilang gitu ya. Nah, kita sebagai manusia, apa pelayanan kita terhadap alam? Kita kan menganalisa, ini kok jadi gundul gini, kalau gundul gini kan nanti jadinya gersang, panas, bahkan kalau hujan kan bisa banjir gitu ya. Muncullah dalam pikiran kita mestinya ini ditanamin pohon. Itu kemewahan pikiran. Kalau dilanjutkan dengan action Oh, nanti oh kita iya, bawa Pak. pohon, kita nanam. Nah, itu kemewahan perilaku. Ya, minimal kita punya kemewahan pikiran aja dulu, pikiran-pikiran yang positif, yang manfaat. Itu sudah better dibanding orang lain yang nggak tersentuh, nggak aware sama sekali dengan problematika. Kan banyak orang yang nggak aware dengan problematika, bahkan orang lari dari masalah. Kadang nih juga Pak, kadang orang Indonesia kadang saya masih habis nggak pikir, nggak bisa habis pikir nih, kayak tukang parkir. Kan kerjanya apa? Tetap aja kan ada tulisan parkir gratis, bayar aja 2.000 biar nggak Ya, mau pusing. Atau enggak preman gitu kan, ada preman pasar gitu atau gimana kan kalau dikeroyok juga bisa. Tapi kan kita ya udah bodo amat, udahlah biarin. Tahu-tahu nanti bikin kelompok, udah nggak bisa dilawan lagi. Kayak gitu tuh Pak. ya, ketika manusia itu memiliki kemewahan, gitu ya, maka orang itu akan selalu berperilaku dengan baik, bersikap dengan baik, dan tidak mengenal, tidak peduli dengan hambatan, dengan ejekan, dengan cibiran orang lain. Ya, mereka yang mencibir, yang mengganggu, yang bahkan menyabotase itu karena mereka masih kere, mereka masih miskin kemewahan, apa miskin karya, miskin kontribusi, sehingga mereka mencibir gitu ya. Nah, itu kita mesti memiliki paham seperti itu. Jadi santai saja. Sepanjang kita ingin berbuat baik, confident dan lakukan itu dengan maksimal. Ya, ya konsisten lah ya, persisten. Persisten dengan prinsip itu. Jadi jangan terombang-ambing, santai saja. Terus bangun kualitas diri. Nah, nanti lama-lama kita akan memiliki kemewahan, gitu ya. Nah, karena apa? Ya kita butuh menjadi manusia mewah itu kalau kita ingin bahagia, ingin tenang dan tentram. Orang nggak memiliki kemewahan diri, dia pasti gelisah hidupnya. Karena selalu merasa ada yang kurang, kurang, ya. Udah dapetin masih kurang terus. Karena sebetulnya ya masih kiri, belum punya kemewahan kontribusi. Tapi kalau kita mewah dengan kontribusi, mewah dengan pelayanan, kita akan selalu merasa puas, merasa cukup hidup ini karena sudah memberikan kontribusi. Ya. Semakin puas, semakin kita ingin memberikan kontribusi dan manfaat. Dan itu apa ya istilahnya? Ketika kita memberikan kontribusi A, ya kita udah merasa cukup. Beda dengan kalau kita ingin punya A, ya kan? Ingin punya sesuatu. Wah, kayaknya kalau punya B, punya C enak juga, kurang lagi kan? Tapi kalau kita memberikan kontribusi A, ya udah cukup kita berkontribusi. Ya kalau mau besok ditambah nggak apa-apa. Tapi tidak ada eh, apa kecenderungan kita untuk merasa kurang itu enggak. Karena kontribusi. Kontribusi itu ya sifatnya menenteramkan, tidak menjadikan kita greedy. Beda dengan kalau kita mengejar materi, jabatan, kedudukan itu sifatnya greedy, selalu kurang, kurang banyak, kurang tinggi, kurang luas. Nah itu jebakan manusia akan
terjerumus kepada turbulensi ambisi, turbulensi greedy tadi, kerakusan. Nah, itu manusia kiri itu yang rakus itu, yang susah menolong orang, bahkan cenderung merugikan orang. Itulah manusia kiri. Manusia kaya, manusia mewah adalah yang bermanfaat, memberikan kontribusi, dan dia senang dengan kontribusi, memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, begitu aja tujuan hidup kita, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sedang kita belajar berjuang itu dalam rangka untuk kita menjadi manusia mewah, mewah karya dan kontribusi. Nah, kan tenang jadinya kan? Meskipun kita mungkin hanya sekedar memberikan sumbangan sebotol air minum setiap hari kepada mungkin satpam, tiap hari kita berikan, itu kemewahan. Orang lain mungkin nggak kepikiran berbuat baik dengan satpam, dengan CS, nggak kepikiran. Tapi pada saat kita rutin peduli dengan mereka, menyapa mereka, mungkin memberikan sesuatu, itulah kemewahan seorang manusia yang orang lain tidak memiliki itu. Ya. Di saat orang semuanya egois, orang rakus, kita memiliki kepedulian kepada orang lain, kita memiliki empati, kita memiliki kontribusi, solusi untuk orang lain. Nah, itu manusia, ya kadang-kadang ada yang disebut manusia-manusia langit. Manusia-manusia yang dicintai oleh langit karena selalu ingin memberikan kontribusi, kontribusi dan solusi. Pegang itu, prinsip hidup semacam itu. Maka hidup kita akan tentram, bahagia, dan selalu bersemangat dalam melatih diri. Karena uh, kita sudah tenang dengan tujuan hidup kita. Kita sudah tenang dengan pemikiran kita dan kita sudah senang dengan peran kita. Kan enak gitu ya. Kita jadi nggak galau lagi, nggak insecure lagi. Apa yang buat kita insecure? Yang mau kita kejar adalah kontribusi. Yang mau kita kejar adalah peran yang terbaik. Perjuangan. Misalnya kita belum bisa kontribusi, kita berjuang dengan baik. Itu sudah kemewahan. Karena kita berjuang. Misalnya dalam kesulitan, kita sabar, terus berjuang. Itu adalah kemewahan. Ketika kita kena masalah, kita tetap tenang, kita tetap tersenyum, kita tetap bahagia, kita tetap menghadapi orang dengan penuh keramah tamahan meskipun kita sedang punya masalah. Itu sebuah kemewahan. Dikala orang ketika ada masalah cemberut bahkan marah-marah, kita tetap tenang dan bahkan kita tetap ramah dengan orang lain. Itu adalah kemewahan seorang manusia. Jadi dimensi kemewahan itu luas sekali. Jangan terjebak dengan terminologi kemewahan yang sempit. Ya, yaitu orang-orang kiri tadi. Dia mengasumsikan kemewahan itu sempit, soal materi, soal kedudukan, jabatan. Yang sebetulnya itu bahkan Iya, cenderung menjebak kita untuk menjadi manusia-manusia yang sombong dan takabur. Paham ya, Rangga ya? Nah, iya. sebetulnya Jadi ya nggak apa-apa, saya ngelakuin hal yang yang saya anggap normal aja gitu ya, yang saya iya, udah lakuin. iya. Yang penting niatnya tujuannya untuk kebaikan. Jadi jangan jangan khawatir, jangan bisa. Dan terus lakukan review, introspeksi diri untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita. Jadi jangan terus kekeh dengan satu prinsip, jangan. Karena kita Iya, bukan manusia yang sempurna, pasti banyak kurangnya. Lakukan perbaikan terus. Masukan dari orang lain, dengarkan dengan serius, kemudian analisa, dan kalau kemudian kita dapat insight-nya, lakukan perbaikan sesuai masukan-masukan itu. Review setiap saat hidup kita. Misalnya, waktu kita ini udah maksimal belum? Kok kayaknya masih banyak waktu kosong, banyak dipakai untuk hal yang nggak penting. Review, perbaiki diri kita. Ketika kita memperbaiki, kemudian kualitas aktivitas kita meningkat, itulah sebuah kemewahan pribadi seorang Rangga. Nah, jadi kemewahan tuh nggak harus jauh-jauh, bahkan pada diri kita kita bisa melakukan. Ya, kayak pagi ini mungkin teman-temanmu main game kali ya, tapi iya, kamu melakukan diskusi yang sangat iya, berat. iya. Ya tapi ya saya cuma bisa berdoa aja semoga nggak begitu mengganggu, nggak apa namanya. Ya paling, gimana Pak ini pagi-pagi gini habis bersih-bersih ya kalau ke tukang kebun misalnya. Ya, itulah Iya, kemewahan hidup. Jadi selalu iya, kita melakukan hal yang berkualitas, yang penting bermanfaat. Nanti buahnya akan bermanfaat ke orang lain. Itulah karakter kita. Karena kita membangun habit
yang positif dan berkualitas. Itu ya. Ya, mudah-mudahan Rangga paham dan bisa dipraktekkan, bisa diterapkan ya. Sehingga apa namanya? eh, menjadikan Rangga semakin berkualitas gitu. Sama Pak itu sebenarnya Bapak masih ada waktu nggak sih sebenarnya sih? Silakan, silakan. Wak- Belum nanti saya ke Jam lapangan. jam berapa? Ya, saya janjian sih pagi ini mau menengok rencana kafe itu gitu. Oh iya Pak, saya cuma mau ngasih tahu aja nih pembahasan berikutnya nih Pak. Mau ngebahas tentang, tapi ini pertemuan berikutnya pas di Telkom tuh. Tentang SOP nih Pak. Kita kan atau gimana sama orang tua saya, sok bikin kesepakatan, misalnya mau kayak gimana, atau mau datangnya jam berapa, atau gaya ngajarnya kayak gimana gitu tuh. Supaya nggak ada kesalahan, misalnya misalnya saya itu orangnya pemarah nih ngasih tahu gitu paham kan Mbak kayak gitu tuh ngasih tahu nih contoh saya kalau 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 saya tuh sifatnya gini 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 biar nggak ada salah paham atau enggak kapan boleh ngechatnya gitu sama nih Ya, Pak ini juga penting nih Pak termasuk how to use mentor nih Pak soalnya kan kalau ini kan termasuk mentoring atau pengajaran gitu tapi nggak pernah ada yang bener ngajarin tuh apa ngajarin kapan harus pakai mentor jangan dengar kapan harus bikin interpretasi sendiri. Kayak misalnya kan kayak masa dikit-dikit nanya mentor gini gini gini, harusnya kan bisa apa namanya bisa bikin apa? Masa setiap ada masalah nanya apa namanya ini boleh atau enggak? Kalau misalnya bilang nggak boleh, masa mau diem aja? Emang punya tanggung apa punya apa jaminan apa sih mentor kamu kalau misalnya ngomong gini gini gini, misalnya boleh atau enggak gitu. Nah, coba alternatifnya, coba bayangin kalau mentor kamu misalnya Elon Musk atau siapa lagi dalam keadaan kamu, itu alternatif baiknya gitu. Nah, kebanyakan nggak pernah tahu how to use-nya tuh. Atau enggak kalau mau ketemu, setiap ketemu harus bikin catatan gitu, apa aja yang mau dibahas. Nah, kayak gitu tuh, Pak. iya. Pengen gaya bicara gimana. Jadi dalam proses kehidupan itu, kita tuh Tapi nanti ya itu. selalu harus mereview gitu ya. Iya, Makanya kewajiban yang perlu kita lakukan itu adalah mereview atau membaca atau memappingkan atau kalau dalam Islam disebut ikro. Ikro itu membaca, mereview, menganalisa. Dari hasil review analisa itulah nanti muncul hal penting. Mungkin ada masalahkah, ada hal-hal yang perlu didalamikah, perlu didiskusikankah, perlu ditanyakankah. Nah, itu mestinya rutin memang sebagai proses dalam berlatih, dalam mengembangkan diri ya. Nah, disitulah nanti ada interaksi antara kamu sebagai orang yang konsultasi dengan coach, dengan pelatih, dengan mentor gitu kan. Ya, mentor akan berikan arah-arahan dan ketika ada pertanyaan problematika, nanti mentor akan iya, memberikan insight atau advice atau apa namanya arahan, direction, mestinya melakukan apa. Nah, di situ interaksinya dan tiap orang mungkin prosesnya beda-beda, gayanya beda-beda, situasinya beda-beda, jadi nggak bisa digeneralisir. Itu sangat personalized gitu ya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan talent dan passion masing-masing orang. Dan iya. disitulah uniknya. Tapi itu Makanya mentoring itu ya, antara mentor dengan orang, jadi personal. Pues jadi yang di mentoring banyak ya, nggak hanya satu. Gitu. Tapi pasti advice-nya itu ya masing-masing. Meskipun mungkin yang lain bisa pakai, tapi mungkin nggak cocok. Jadi lebih ke personal karena tipikalnya berbeda-beda. Jadi tidak ada konsep rumus yang baku karena setiap orang berbeda gitu ya. Sehingga mungkin modelnya, metodologinya beda-beda dan tidak ada konsep rumus formula yang cocok karena situasi karakter setiap orangnya beda-beda sehingga model pendidikan atau pengembangan manusia itu sangat apa namanya sangat fleksibel, sangat matriks sekali. Nggak bisa ditetapkan modelnya seperti ini. Nah, nggak bisa. Karena dalam bisnis juga kondisi situasinya itu sangat
berbeda, sangat cepat berubah. Oleh karena itu harus bisa beradaptasi. Nah, masalahnya beradaptasi ini keluar dari zona nyaman. Itu yang orang nggak mau. Itu yang orang berat. Makanya jarang yang mau jadi bisnis. Nggak mau berbisnis. Kenapa? Karena keluar dari zona nyaman. Kita harus ngambil risiko. Kita harus berkorban. Kita harus mengerti orang lain, melayani orang lain. Orang nggak mau itu. Orang pengen nyaman, nggak banyak melayani orang. Saya nggak perlu banyak memikirkan resiko ini itu. Nggak perlu memikirkan nanti ke depan gimana. Pengen nikmati hidup. Makanya Ya, banyak main zona PNS. nyaman itu kan. Iya, Dan iya. dia nggak akan Banyak maju. banyak yang jadi PNS kan gitu. Iya, karena orang punya zona nyaman. Padahal hidup yang Iya, kokoh gitu ya. Yang orang selalu adaptasi tadi. Let's say gini lah, orang jadi PNS gitu ya. Sebetulnya kalau dia cuma PNS itu nggak nyaman. Zona ya nggak nyaman karena ya gajinya berapa sih? Sementara kebutuhan terus naik, ke depan terus naik. Begitu dia pensiun, repot, nggak punya penghasilan. Ketika jadi PNS, kemudian dia menyisihkan sebagian gajinya, ditabung, dan kemudian dia bangun bisnis. Nah, itu baru dia menuju proses ke zona nyaman yang sesungguhnya. Kenapa? Nanti dia punya bisnis, punya second income, itu akan menopang pada saat dia pensiun. Atau bahkan sebelum pensiun dia sudah punya second income. Nah, tapi kan untuk masuk ke sana itu dimulai dari zona tidak nyaman. Kita berkorban, kita mengurangi kenikmatan hidup, kemewahan hidup untuk bisa memiliki modal untuk berbisnis. Ya, mengatur waktu, berkorban, mungkin dia bisnisnya malam hari, barangkali pulang kantor gitu ya. Itu bentuk pengorbanan keluar dari zona nyaman. Dan sebetulnya itulah menuju zona nyaman yang sesungguhnya. Jadi model dan polanya itu macam-macam. Karena di manajemen atau bisnis ini adalah terkait dengan yang tidak pasti atau non parametrik. Nggak bisa diparameterkan, nggak bisa digeneralisir. iya, susah. Makanya nggak ada formula yang bisa dipakai Apalagi, bahwa bisnis itu pas sebenarnya nggak ada. iya. Apalagi Formulanya kalau untuk misalnya, setiap bisnis, iya, setiap waktu bisa jadi berbeda-beda dengan bisnis lain dan waktu yang berbeda. iya, Bisnis yang sama, waktunya berbeda, bisa jadi formulanya berbeda. Beda iya, kota, formulanya beda. Gitu kan? Beda segmen, formulanya berbeda. Sehingga di sinilah tapi banyak orang yang nggak mau, nggak siap dengan hal yang tidak pasti tadi, penuh dengan resiko. Tapi sebetulnya kalau kita sudah terlatih, kita sudah terbiasa, memiliki kemewahan kualitas diri, kita menghadapi yang resiko, yang tidak pasti itu, kita tetap tenang, sabar, dan menikmati prosesnya. Itulah kemewahan manusia. Ya, beda dengan orang-orang teknik ya. Orang teknik dia pasti kalau satu tambah satu dua ya. Kalau ada listrik mengalir, kemudian ada lampu ya nyala gitu kan. Sementara kalau bisnis sudah ada modal, ada tempat, kok masih sepi pengunjung. Ini kenapa? Wah itu faktornya banyak. Dan kita memikirkan sudah sebuah ketidaknyamanan yang mesti kita lewati dalam bisnis. Gimana supaya ada pengunjung, supaya produk laku. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak ketemu orang, harus banyak mengedukasi orang tentang kafe kita, produk kita. Mesti berkorban, waktu, tenaga, pikiran, biaya. Mungkin prosesnya sebulan, 12 tahun, 2 tahun. Itu harus siap menjalani itu. Kalau ingin menuju zona nyaman yang sesungguhnya ya. Berawal dari ketidaknyamanan yang mesti kita lewati. Ya, polanya macam-macam jadinya, Rangga. Jadi ya jalankan aja terus, karena tidak ada formula yang bisa digeneralisir, nggak bisa, beda-beda case-nya, gitu ya. Ya mungkin nanti ada kemiripan-kemiripan, oke. Tapi setiap orang itu punya tipikal karakter yang sendiri-sendiri, ya. Karena ya Tuhan itu luar biasa mencetak manusia itu berbeda, nggak ada yang sama. Berbeda karakternya, berbeda batinnya, perasaannya, perilakunya, beda-beda. Karena itu manusia bisa belajar orang itu macam-macam. Bagaimana kita mensikapi orang lain. Begitu ya. Mungkin sudah banyak insight bisa dirangkum oleh semua dan kemudian bisa diterapkan, dipraktekkan dan nanti bisa dilaporkan setelah Rangga mempraktekkan itu semua. Ya, ini masuk berat materinya gitu ya. Tapi ya supaya polanya jadi terarah dengan lebih baik. Paham ya? Ya sebetulnya nanti kalau ada teman-teman mau ikut, silakan aja tawarkan saja. Artinya kita bisa mengajak orang
lain sebanyak-banyaknya, gitu ya, supaya semakin banyak orang yang memiliki kualitas dan memiliki kemewahan. Masih di mute, Rangga? Oh iya Pak, sorry dari tadi nggak nyadar. Tadi apa namanya Pak? Kalau itu paling ada sih beberapa orang yang saya tertarik sih, cuman sayangnya mereka bukan orang Bandung. Saya bakal mungkin aja bakal ketemuin Bapak sama mereka tuh. Kalau mereka orang Bandung tuh, bukan Nggak orang apa-apa. Telkom juga. Iya. Ya, nyari waktunya kapan? Soalnya mereka juga kaum intelek tuh, kayak sama kayak saya tuh. Nggak apa, kita bikin forum diskusi gitu ya. Saya Iya, kan kalau kemarin kan hari Rabu jadwal di Bandung gitu ya. iya, Mungkin malamnya atau malam malam Rabu gitu ya. Nggak apa-apa. Atau kalau ada teman-teman sekelasmu yang maksudnya ya butuh charging lah, butuh recharge konsep berpikir maupun mental karakter, masih berpikir ajak saja, sama-sama. bilang aja teman-teman ini Iya. ada ya ngobrol sama Pak Dadu gitu, siapa mau gabung, itu aja, janjian kan waktunya, Iya. jadi Tapi kadang semakin kata saya itu mereka masih lemah aja. Yang Bapak kemarin kan pertanyaan bodoh tuh yang ke teman saya tuh, yang masalah Anies, Prabowo sama Ganjar tuh. Nah, kemarin ini rahasia aja berdua nih ya, Pak. hmm, Rahasia aja ada yang kemarin ribut, ada salah satu teman saya yang dukung Anies terus apa nih, langsung bully-bulian di situ. Padahal masih satu grup tuh, satu circle, satu geng gitu tuh. Kayak iya, apa sih gak penting banget gitu, kayak emang bakal ngaruh banget. Iya, iya. Ya, tapi iya. itu cuma cerita aja. Ya Nah, itulah manusia, iya. manusia itu macam-macam, kalau kita paham ya kita nggak larut, nggak hanyut gitu, santai aja gitu, karena yang terpenting kan kualitas diri kita kan, kontribusi Iya. kita, udah itu aja. Kita nggak ikut terbawa situasi. Nah, ini juga saya apa yang tadi yang bakal tentang SOP sama itu Pak, sama SOP nanti paling pertemuan berikutnya SOP sama cara how to use mental sama paling nanti juga laporan nih selama kegiatan liburan ngapain aja. Iya, tapi Pak Wujud ini selama ini saya ceritain aja singkatnya nih. Saya Hmm, selama liburan ini tuh kesannya adalah enak banget nih Pak. Paling justru liburan paling enak yang paling saya alami. ya, Soalnya saya banyak lakuin kegiatan bermanfaat. Soalnya sebelum-sebelumnya liburan ya cuma liburan aja, paling hmm, ngegame, paling ketemu temen gitu. Saya banyak kegiatan gitu. Termasuk waktu itu di apa acara sekolah, acara alumni gitu tuh, Univ Day, Expo gitu. Saya kan juga panitia di sana. ya, Iya. Tapi itu nanti ceritanya lain kali aja nih. ya, ya, Sama ya. Pak, ini terakhir nih Pak, punya pertanyaan terakhir nih. Ini kan saya a- apa namanya mau semester 2 nih. Hmm, Kayak apa aja yang disiapin nih. Saya kan kalau ini kan kalau guru datang-datang kan atau dosen tuh kan bikin pertamanya SOP-nya dulu. Ini kayak saya apa namanya bakal kasih nilainya kalau absennya sekian, tugasnya ya, sekian. ya, Itu apa aja yang harus ditanyain gitu kayak kan ada mata pelajaran yang ini nih yang paling saya tertarik nih. Misalnya kreatif nih. Saya kan nanti juga bakal nanya. Kalau saya kreatif kan berarti saya bakal sangat kritis satu. Berarti bakal kemungkinan bakal nyinggung perasaan orang lain bahkan sampai dibenci gitu. Nah, kalau tentang SOP gitu apa aja yang dipertanyain kayak apa aja nih Pak kayak harus tugasnya atau gimana kerapihan apa aja ya Pak? iya. Ini Iya, yang prinsip penting itu begini. Eh, kita belajar, kita studi, itu kan dalam rangka membangun kapabilitas diri, ya, membangun kapasitas diri. Jadi mata kuliah apa saja, iya, kita mesti tahu itu nanti kegunanya untuk apa, ya kan? Jangan sampai kita ikut mata kuliah nggak tahu nih gunanya untuk apa, jenjungannya kemana, terus ya kita ngikuti kuliah, ngikuti ujian, lulus selesai. Nah itu konyol, nggak berkualitas. Makanya sebelum masuk semester itu, kamu harus sudah membayangkan, menelaah, menganalisa mata kuliah ini nanti gunanya apa saja untuk kapasitas kita, untuk kapasitas dirimu ya, gunanya untuk apa? Kamu harus tahu falsafahnya. Nah, iya, karena itu kamu dari sekarang harus sudah iya, overview gitu, mengoverview ini mata kuliah ini apaan sih, ilmu apaan, iya, implementasinya kemana, nanti masalah apa saja yang bisa diselesaikan, begitu kan? Sehingga kamu iya, akan sangat dalam, akan sangat engage dengan
mata kuliah itu. Jadi kamu punya hubungan emosional yang kuat dengan mata kuliah itu. Jika kamu tahu mata kuliah ini nanti pakainya seperti ini, kalau ada problem begini, begini. Nah, terus kamu Pasti eksplor. cari cara nih. Nah, Iya. kalau persoalan SOP di kelas ya ikutin aja itu mah soal bagaimana Ya, kita melayani itu dosen kan kan. kayak saya harus nanya apa aja nih Ya, kayak nah iya ini kayak kalau prinsipnya mis adalah mahasiswa itu melayani dosen dan dosen melayani mahasiswa kan. Ketika kamu melayani dosen, dosen itu pinginnya bagaimana. Kamu harus bisa nangkap itu dan berikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan selera dosen. Itu kualitas mahasiswa, apa kemewahan seorang mahasiswa ketika bisa memuaskan dosen. Nah, itu mahasiswa yang keren. Dan kemewahan seorang dosen ketika mahasiswanya puas. Itu kemewahan seorang dosen. Jadi masing-masing mengejar kemewahannya sebetulnya kan begitu. Nah, tapi itu semua akan bisa dilakukan dengan maksimal kalau paham filosofinya belajar mengajar tadi. Belajar mengajar adalah untuk membangun kompetensi mahasiswa, ya kan? Nah, membangun kompetensi mahasiswa itu kamu harus tahu falsafah mata kuliah itu mata kuliah apaan sih? Nanti digunakan untuk apa? Industrinya apa? Problematika apa saja yang ada di sana yang perlu kita selesaikan gitu kan? Sehingga kamu masuk bab demi bab, formula demi formula, kamu sudah tergambar. Oh, ini berkaitan dengan ini, nanti gunanya seperti ini. Kalau ada masalah itu menyelesaikannya pakai begini, caranya begini. Sehingga ketika kamu bertanya, itu nyambung dengan dosenmu. Dan dosen akan senang karena kamu bertanya sangat relevan. Dan kamu menanya sesuatu yang sangat valuable, sangat bernilai. Tidak sekedar nanya kesannya hanya mempertanyakan, mengkritisi dosen. Itu jangan. Emang kamu iya. bertanya sesuatu yang sangat relevan, sangat urgen untuk diketahui karena kamu sudah mendalami. Ya kan gitu. Tapi kalau kamu belum mendalami, pasti kamu nanya seolah ya asal nanya, kritis, ya pengen manggung gitu ya. Ingin dikenal, oh, sering nanya gitu ya. Harusnya nggak begitu. Bertanya benar-benar yang penting, berkualitas karena kamu sudah mendalami sebelumnya. Jadi sekarang kamu udah persiapin tuh baca-baca materinya. Apalagi sekarang kan di Google, di ya, artikel jurnal udah banyak. Kamu bisa mencari insight-insight dari hal-hal yang mesti kamu ketahui terhadap sebuah mata kuliah. Jadi, lakukan persiapan lebih awal gitu ya. Dengan persiapan lebih awal, kamu pasti lebih paham dan pertanyaannya pasti berkualitas. Dan setelah itu ikutin aja SOP dari dosen gitu ya. Kalau kamu nanya berkualitas dengan tata krama, sopan, kemudian mengikuti gaya dosen, pasti dosen appreciate. Dosen akan sangat atensi dengan kamu. Itu termasuk soft skill, termasuk bagaimana kita menservis dosen. Bertanya itu menservis dosen, karena dosen ingin ada mahasiswa yang bertanya. Dan itu bagian dari pelayanan terhadap dosen. Dan dosen memberikan jawaban yang kualitas. Itu pelayanan dosen kepada mahasiswa. Jadi saling melayani, gitu kan? Kalau kamu nggak bertanya, kamu nggak melayani dosen, karena mungkin kamu nggak dengerin, kamu nggak Iya. perhatian, kamu cuek kan? Iya. Padahal dosen ingin mahasiswa itu mendengarkan, bisa dan kemudian bertanya karena itu proses pembelajaran sehingga dosen mengeksplor pengetahuannya dan kemampuannya. Jadi saling melayani, enak kan hidup gitu kan, harmonis akhirnya. Jadi tidak hambar kering di kelas, dosen juga hanya bingung, udah nyampe kok nggak ada yang nanya, ini ngerti apa enggak gitu kan. Nah, mahasiswa harus kritis tapi kritis yang berkualitas mengikuti SOP yang diberikan oleh dosen. Ya, itu kira-kira ya. Jadi eksplor dari sekarang mata kuliahnya apa aja. Ini mata kuliah ini apaan sih isinya? Kamu Iya. mesti Saya tuh kurios. iya saya tuh Ini iya. mata kuliah apaan gitu ya. Saya Nanti nanya kak kakak kelas atau gimana sih silabusnya gitu. ya sebetulnya kamu googling juga tahu sih literasi teknologi itu apa sih. Nanti penjelasannya kan banyak. Di YouTube juga Iya. ada kan. Dari situ juga tahu. Ya syukur-syukur nanti bisa nanya senior juga boleh. Sekarang kan media belajarnya udah banyak. Sudah tidak jadi masalah. Kalau zaman saya dulu iya nggak ada internet. Harus nanya senior, fotokopi diktat-diktatnya yang sudah lewat gitu kan untuk mengetahui oh ini soalnya tentang begini ya baru tahu kalau zaman saya dulu kita harus benar-benar rajin zaman dulu nyari bocoran dari awal ya paham nggak ya lakukan persiapan Iya. sedikit jadi jangan nunggu kuliah berlangsung kamu baru baca-baca Iya. mata kuliahnya jangan dari sekarang eksplorasi pahami filosofinya falsafah dari mata kuliah itu Saya juga soalnya kalau apa namanya nggak bisa belajar kalau nggak tahu tuh tujuannya tuh buat apa. Itu susah banget tuh. exactly Iya. disitulah yang harus didalami dari awal sebelum mata Iya. kuliah dimulai perkuliahan Iya. gitu ya betul itu
lakukan terus gitu ya. Ya paling Oke. juga nanti soal SOP juga tadi sebenarnya saya mau nanya banyak, cuman ini sebenarnya termasuknya dadakan juga pagi-pagi saya tuh belum catat gara-gara nih juga Pak. Selama kegiatan karena ini juga kesannya menarik nih, saya juga gara-gara terlalu banyak acara nih Pak, acara seminar, acara gini tuh. Jadi tuh agak susah bagi-bagi waktunya. Hmm. Iya. Tapi tapi yang syukurnya tuh saya udah bisa bikin sistem gitu, sedikit-sedikit baru berjalannya gitu. Hmm. Hmm. Pasti udah bikin sistem sayanya. Ya, ya, ya. Bagus, lanjutkan. Konsisten aja untuk membangun kualitas diri, kemewahan diri. Iya. Jadi jangan pesimis lah. Ya, mau tentang kayak apa kalau telat kelas apa hukumannya atau gimana gitu kan bisa nanya inilah apa nama SOP saya misalnya jangan harus sopan atau gimana atau enggak ada yang nanya ada yang mau bertanya ke kan dosennya pas di akhir tuh misalnya Bu kalau apa namanya misalnya ujian itu boleh pakai cheat sheet atau bagaimana gitu Jangan nah apa kayak gitu komunikasikan di awal saja dengan baik-baik ya. Nanti iya dosennya gimana responnya, ikutin aja. Jadi layani dosen dengan baik. Udah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau bertanya, tanya aja dengan baik-baik. Kalau nggak boleh ya ikutin larangannya gitu. Jadi jangan nggak bertanya tapi kemudian kita melanggar gitu ya. iya Tanyakan hal yang nggak ngerti. Karena itu akan membuat kamu jadi tahu mana yang boleh dan tidak, mana yang baik dan tidak, mana yang berkualitas dan tidak. Bangunlah komunikasi yang baik dengan dosen. Itu penting. Dan dosen akan jadi lebih aware lah ya dengan bagaimana proses yang mesti dijalani gitu. Ya sabar aja istilahnya menjalani itu semua gitu kan. Eh, tangkap ya, ketangkap ya insight-insightnya. iya Ya, oke, mungkin cukup kali ya ya karena Pak terlalu kalau banyak iya nanti nanti apa namanya kalau terlalu banyak nanti kamu terlalu berat iya bingung nanti mempraktekannya. ya nanti malah jadi lupa sendiri. Kamu panik sendiri nah. Iya. Sama itu Pak, nanti Pak, saya mau ngucapin aja nih Pak. Pak, selamat ulang tahun ya. Bapak kan bisa ulang tahun. Bener kan? Ulang tahun ya, ya saya mah Bener nggak Pak? nggak pernah mikirin ulang tahun saya, nggak ada apa maknanya buat Tapi apa bener ulang nggak sih tahun. besok ulang tahunnya Bapak? Ulang tahun tuh maknanya hakikatnya apa sih? Saya nggak pernah Iya. istilahnya Tanggal ya nggak pernah tanggal berulang tahun saya 10. karena nggak ada urgensi, nggak ada hal pentingnya lah ulang tahun. Nggak pernah ngerayain gitu Bapak. Nggak pernah saya ya biasa aja ulang tahun lewat aja karena Iya. saya menganggap itu nggak ada yang penting di situ. Apa sih pentingnya ulang tahun? Iya. Ya tapi bener kan tanggal 10 kata Bapak ulang tahunnya. Enggak tuh Sebelas. saya makanya nggak pernah ingat-ingat ulang tahun karena nggak ada gunanya gitu. Iya. Semenjak Apa sih SMP saya gunanya juga ulang udah tahun? nggak pernah kayak gitu. Hmm. Saya tuh Cuman tidak suka celebration, saya tidak suka iya. memperingati. Saya Iya. sukanya berkarya, sukanya berikan manfaat, bantu orang. Nah itu saya ada di situ. Kalau celebration saya enggak. Bagi saya celebration tuh gunanya apa sih ya? Hakikatnya apa ya? Kecuali untuk kepentingan branding ya, untuk promosi. Nah barulah itu ada tujuannya ya, Ulang clear. tahun bosnya jadi diskon sekian. Ya, misalnya untuk branding lah ya, untuk bisnis. Nah, oke. Tapi kalau sekedar celebration untuk Beda. ya untuk seremoni pribadi buat apa? Apa manfaatnya korelasinya? Kecuali dengan celebration kemudian kita semangatnya meningkat, perjuangan kita meningkat ya boleh oke gitu ya. Tapi kalau celebration hanya celebration aja, makan-makan, minum-minum, hilang-hilang, udah selesai. Tahun depan gitu lagi Iya. ya ngapain? Sesuatu yang wasting ya, yang wasting tema aja. Get it ya, kalau enggak ya? Iya. Oke, Oh iya good lah. Pak, kalau Bapak kalau di WA kenapa kayak itu tuh cuman di read-read aja ya Pak? Kayak balas juga lama gitu. Kayak cuman kadang cuma di read gitu. Atau enggak balas juga cuman satu kata atau dua kata gitu. Ya, itu Kenapa ya bagian Pak? dari komunikasi verbal, komunikasi non verbal. Jadi gini, pada saat apa yang kamu tanyakan itu bukan suatu yang material, ya,
itu nggak perlu dijawab gitu. Padahal memang urgen Materi. perlu dijawab gitu. Kalau waktu itu Terus kayak saya, ya, ya kamu harus memahami situasi kondisi psikologis orang eh, lawan berkomunikasi. Itu pasti paham. Jadi orang itu situasi dan kondisinya macam-macam. Nah, mesti kita berpikir, oh mungkin sedang hektik, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang ada urusan lain. Nah, itu. Jadi orang itu kan pelanggannya banyak, bukan hanya kamu saja gitu ya. Oh, mungkin sedang melayani orang lain. Nah, gitu. Jadi berpikirnya kita positif. Oh, mungkin sedang sibuk, mungkin gitu. Jadi ya nggak apa-apa itu jadikan sebuah proses dalam. Jadi jangan berharap bahwa orang itu akan melayani kita saja enggak. Bahkan orang yang ngerit itu berarti dia merespon dengan dia oh udah dibaca gitu ya. Terus perkara orang jawab dan tidak itu ya proses lah. Dan jangan menjadikan itu kamu galau, gak dibalas ya. Ya karena orang situasi dan kondisinya terus kemudian sikapnya macam-macam orang. Dan itu bagian dari proses kita analisa dan kemudian bagaimana strateginya. Ya misalnya lah kamu nanti kalau bimbingan ya sama bimbing nggak dijawab-jawab, nggak direspon-respon. Apa kira-kira yang mesti kamu lakukan? kalau bimbingan, oh dosen waktu udah mau skripsi ya. Hmm. Hmm. Ya Kan, paling datengin ke kantor. nah, kan begitu akhirnya. Ketika dia nggak jawab-jawab, mungkin sangat sibuk, kelewat, tumpuk, Iya, ya datangin gitu. Jadi jangan berharap orang itu akan berikan pelayanan kepada kita. iya, Berikanlah pelayanan ke orang lain. Dan itu iya, bukan sebuah kerugian. iya, Itu adalah kemewahan diri kita. Jadi kita yang melayani servis. Begitu ya, Rangga ya. iya. Jadi jangan baper gitu. Iya. Gak apa-apa orang nggak melayani kita, yang penting kita melayani orang lain. Bapaknya ya saya juga paham bapak tuh sibuk banget waktu itu kan saya juga lihat WA bapak banyak banget WA-nya. Iya, banyak urusan yang mesti saya selesaikan. Iya. Banyak sekali. Soalnya kalau yang lain juga saya lihat bapak juga kayak apa namanya, Pak punten untuk kayak apa namanya perwalian itu on off online atau offline bapak cuma jawabnya satu kata offline gitu. Hmm. Ya tapi untuk hari ini cukup aja tuh Pak. Makasih ya udah kasih insight-nya. Oke, good luck ya, selamat Iya. berlatih ya. Bapak Oke, juga semangat aja apa bikin kafenya itu. ya, Oh terus boleh berjuang lah ya. juga Ya, aneh ya, juga ini apa namanya online gini. ya. Oke, thank you ya. Good luck, selamat pagi, Rangga. Selamat sukses hari ini. Thank you very much. Salam ke orang tua ya. Yo, thank you.